senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua, dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi ke satu lokasi lagi ya Pak Gubernur ya. Pembangunan kantor. Kita pastikan sekali lagi tugas kita sekarang fokus membantu Bapak Presiden, fokus melakukan percepatan pembangunan di Papua. Dan tadi selama 3 hari teman-teman media bisa lihat sendiri perkembangan di Papua di 5 tempat yang saya sebut tadi seperti apa. Dan sekali lagi masukan-masukan, evaluasi dari seluruh warga, terutama warga Papua, ini sangat berarti untuk kita semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita akan pertimbangkan, karena kalau tidak dituntut, ini akan terulang lagi. Hati-hati dan ngomong kemana-mana, minta maaf. Orang hati Islam sudah mau demo, jangan, saya bilang. Kau tahu semua itu di email. Jangan. Karena itu saya undang sekjen DMI Dakwah Masjid supaya kasih tahu masjid tenang. Masjid banyak yang berteriak. Bagaimana Pak? Kita lawan. Jangan. Ini nih salah satu yang membuat saya agak gelisah dengan ucapan Pak Yusuf Kalla, teman-teman. Beliau berkata bahwa katanya orang-orang masjid ngamuk ketika beliau difitnah, dituduh soal penistaan agama. Selama ini beliau kan ini masih ditunjuk sebagai ketua masjid ini. Ketua seluruh masjid Indonesia ini beliau ini ketuanya. Teman-teman, beliau ini sudah ngomong begini ini udah provokatif banget ini. Beliau sedang memamerkan bahwa beliau punya pasukan di masjid-masjid, tapi beliau masih meredamkan supaya mereka tidak marah gitu, nggak ngamuk karena beliau difitnah. Ini sebenarnya kode gitu, kode dari seorang Yusuf Kalla. Jangan macam-macam kamu sama saya. Pasukan saya banyak, saya ketua masjid. Kalau kamu memfitnah saya, kamu harus minta maaf. Pak Yusuf Kalla yang terhormat dan baik hati dan punya pasukan banyak. Islam tidak mengajarkan mengancam. Islam tidak mengajarkan sombong. Islam tidak mengajarkan perang terhadap sesama umat Islam. Ade Armando itu orang Islam, Pak. Kalian ini kan dari dulu membenci orang Islam yang membela Pak Jokowi. Saya ingat waktu Pilkada DKI, masjid-masjid itu dipaksa untuk memasang spanduk besar-besar menolak mayat pendukung Ahok. Ahok di penjara juga karena videonya dipotong-potong, Pak. Itulah rasanya ketika video kita dipotong-potong, Pak. Kita terfitnah. Apakah saat ini Bapak mau bilang bahwa dulu Pak Ahok difitnah karena videonya dipotong? Pak Yusuf Kalla, sebenarnya di kepala saya ini banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Karena saya membaca gelagat-gelagat yang tidak enak dari kemunculan Bapak di kasus ijazah ini. Tapi ini masih saya simpan, Pak, di kepala saya. Karena saya tidak mau membuat keributan. Saya ingin negeri ini damai, Pak. Saya mau Bapak tidak menggunakan power Bapak sebagai Ketua Masjid Indonesia untuk melakukan sesuatu yang menjadikan negara kita ini chaos. Sebagaimana Bapak sudah meramal katanya bulan Juli Agustus akan terjadi kekeosan. Kepala saya sudah berisik ini, Pak. Tapi saya suruh diam. Shh. Jangan berisik dulu. Saya akan lihat ke depannya ada berita seperti apa. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai tanggapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi centilan dari Pak Yusuf Kalla. Nah, dengan ini teman-teman, ada banyak sekali masyarakat yang memberikan tanggapan kepada Pak Gibran ini, yaitu Wakil Presiden ini, yang mengatakan yaitu ini orang masih muda tapi bisa mengatasi emosi, karena anak mana yang tidak emosi kalau orang tuanya direndahkan. Salut sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebencian tidak wajib dibalas dengan kebencian.
Maaf calon pemimpin masa depan tidak terpancing dengan Yusuf Kala seorang seniornya. Inilah jiwa seorang pemimpin menang, bukan berarti unggul dalam bertarung. Kemenangan sesungguhnya adalah bisa melawan emosi dan hawa nafsu. Itulah Mas Gibran. Salut dengan Mas Gibran. Sifatnya sangat seperti ayahnya. Usia boleh muda, tapi kematangan dan kebijaksanaan melampaui banyak elit senior. Santun memang beliau. Rakyat mulai cerdas bahwa komentar yang memuji itu pasti dari para termul. Ini eranya anak muda pemimpin Indonesia yang sudah sepuh. Monggo istirahat dulu bersama anak dan cucu. Kalau Yusuf Kala banyak kontribusinya untuk negara, kenapa anak-anak buahnya menyerang dia dengan isu hoak? Masya Allah, betapa santunnya dengan jawaban buat adem di hati. Inilah pemimpin yang perlu dicontoh. JK lagi stres karena adik kandung JK ditangkap KPK kasus di Kalimantan. Aku mau jadi termul, jawaban diplomatis sekali, tidak menjatuhkan marwah orang lain. Pandai sekali menyembunyikan amarahnya. Tidak ada seorang pun, anak pun di dunia ini yang tidak tersinggung di saat orang tuanya diusik, kecuali anak tersebut tidak setia dan sayang kepada orang tuanya. 19 juta lapangan pekerjaan mana? Lanjut lagi. Memang uang bisa bikin Owi senang, bukan kepalanya, namun uang bisa juga bikin Owi mabuk kepayah. Kalau yang berjasa sama Gibran, Paman Usman. Tuh JK masa kalah sama anak muda berjiwa negarawan. Kalau diwawancara tidak mau jelek-jelekan, memang waktu generasi pemuda yang jujur, tegas, disiplin. TNI kembali jiwa ABR dulu yang pegang teguh sumpah prajurit membela bangsa. Saya kira sudah berubah. Ya Allah bersikap sabar dan santun. Dia wakil presiden, ya masa ia di depan umum dia emosi. Gibran pencitraan melulu. Mas Gibran sehat selalu. Salam hangat dari ujung Pokso, Banten, Indonesia. NKRI harga mati. Kalau mau Gibran suruh tunjukkan ijazah bapaknya gitu, baru mantap. Sudahlah Gibran, omonganmu tidak enak untuk didengar. Jawaban berkelas, tetap rendah hati, maka akan semakin dicintai rakyat. Penyebab rusaknya negeri ini, negara ini hancur, orang-orang saling bertikai, terpecah belah dan miskin, adalah karena orang-orang yang serakah, haus kekuasaan dan tamak, yang memelihara dan membayar para pencecar, penyebar gosip, dan juga penyebar citra palsu. Ini politik kong kali kong, jangan mudah rakyat mempercayai mereka. Toblah Gibran, tak ada iri hati, tak ada rasa benci walaupun sekeluarga dihina dan juga dicaci maki. Itu kan kata-kata para termul yang selalu membanggakan Gibran, bukan level JK, mending diam saja. Kalian dengar omongan yang tidak lulus sekolah. Anak muda bisa jadi teladan yang tua, Pak JK harus bisa tahan emosi. Berawal dari MK ketika sang paman yang berjasa. Hanya orang Jawa yang paham atas komen Mas Gibran tentang JK. Gibran dihargai karena jabatannya, tapi tidak sah sebagai wakil presiden, tidak punya ijazah. Bapak merusak konstitusi dan tatanan bernegara. OJK itu teladan. Teladan apanya? Teladan untuk menghancurkan.
Inilah tipe pemimpin ala Bansos dan PKH karena sudah disetting bahwa sebentar itu kau ditayakan seperti ini. Apa bedanya debat cawapres yang sudah disetting ini Konoha? Masa masih percaya dengan buah kelapa yang jatuh tidak jauh dari pohon? Ilmu apa yang kita ambil dari mata saja kelihatan mantan dan kurang tidur. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan.